Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafia dengan NIM 22404504001 dari kelas D Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi senyum dan empati. Nah, apa sih senyum itu? Di tengah kehidupan seperti saat ini, di mana seringkali ditemukan seseorang yang memiliki daya senyum yang rendah dan kurang memberikan senyuman kepada sesama manusia. Sebagian masyarakat juga bahkan ada yang memiliki persepsi bahwa orang yang terlalu sering tersenyum adalah seseorang yang memiliki niat jahat, atau bahkan sampai ada yang beranggapan bahwa orang yang sering tersenyum adalah seorang teroris. Namun, jika dilihat dari segi positif, tersenyum memiliki begitu banyak manfaat. Senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal. Tingkah laku tersebut perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sam mengkaji senyuman berdasarkan teori vaskular menyatakan bahwa tersenyum dan tertawa selalu berhubungan dengan bahagia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa aliran darah yang meningkat sebagai hasil fisiologik dari tersenyum dan tertawa berhubungan dengan tubuh yang sehat dan mood yang baik. Suasana hati yang sedih secara berlawanan akan mengakibatkan aliran darah ke otak akan berkurang. Hal tersebut berarti otak tidak menerima makanan yang diperlukan dan tidak dapat beraktivitas secara optimal. Lebih lanjut, beliau juga menyatakan bahwa salah satu cara mengatasi gangguan depresi adalah dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas tersebut antara lain yaitu tersenyum kepada orang lain. Bagi konselor, senyuman merupakan salah satu alat untuk memikat daya tarik konseli yang selanjutnya meningkat pada hubungan interpersonalnya. Senyuman ini merupakan ekspresi wajah positif dan isyarat nonverbal yang paling mudah untuk dikenal. Tersenyum merupakan isyarat keramahan, bisa juga sebagai ekspresi simpati, memberi keyakinan, ataupun memberi ketentraman. Penelitian dari Hinz dan Tom Heff menemukan bahwa jika seseorang tersenyum kepada orang lain, maka orang lain akan membalas pula dengan tersenyum. Berkenaan dengan hasil penelitian tersebut, dapat dianalogikan bahwa jika konselor memberikan senyuman pada awal pertemuan dengan kliennya atau dengan konselinya, konseli tersebut cenderung akan membalas dengan tersenyuman pula. Hal itu merupakan awal yang baik dari sebuah pertemuan. Nah, apa sih manfaat dari senyum dalam sesi konseling? Yang pertama yaitu bisa menciptakan suasana yang lebih positif dan nyaman. Senyum dapat membantu mencairkan ketegangan awal dalam sesi konseling. Senyum konselor dapat membuat konseli merasa lebih diterima dan disambut dengan baik. Suasana positif yang tercipta melalui senyum dapat mendorong klien untuk lebih terbuka dan jujur dalam mengungkapkan masalahnya. Kemudian yang kedua, dapat membangun hubungan yang lebih baik antara konselor dan konseli. Senyum merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang dapat meningkatkan kedekatan emosional antara konselor dan konselinya. Senyum tulus dari konselor dapat menunjukkan bahwa ia peduli dan berempati terhadap klien. Hubungan yang baik antara konselor dan klien sangat penting untuk keberhasilan proses konseling. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan konseli terhadap konselor, di mana senyum dapat mengurangi kecemasan dan kekhawatiran konseli dalam menghadapi sesi konseling. Senyum konselor yang tulus dapat menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang ramah, bersahabat, dan dapat dipercaya. Kepercayaan klien terhadap konselor merupakan kunci dalam membangun aliansi terapeutik yang kuat. Selanjutnya, ini juga dapat mempengaruhi emosi dan perspektif klien. Senyum dapat memicu pelepasan hormon endorfin dan serotonin yang dapat meningkatkan perasaan positif pada konseli. Senyum konselor dapat membantu klien melihat masalahnya dari sudut pandang yang lebih positif dan optimis. Perubahan emosi dan perspektif klien dapat mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap solusi serta perubahan positif dalam hidupnya. Selanjutnya, ini juga dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Senyum dapat menjadi isyarat bagi klien bahwa konselor mendengarkan dan memahami apa yang mereka sampaikan. Senyum dapat membantu mencairkan ketegangan dalam
membahas topik-topik sensitif atau emosional. Komunikasi yang efektif antara konselor dan konseli sangat penting untuk mencapai tujuan konseling. Senyum ini merupakan alat yang sederhana namun sangat efektif dalam proses konseling. Karena dengan menggunakan senyum pada saat yang tepat, konselor dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, membangun hubungan yang lebih baik dengan konseli, meningkatkan kepercayaan, serta mempengaruhi emosi dan perspektif klien, dan juga memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Semua faktor ini berkontribusi pada keberhasilan proses konseling secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya penggunaan senyum dalam sesi konseling. Yang pertama, senyum sebagai bentuk sambutan dan perpisahan. Menyambut klien dengan senyum hangat dan tulus pada awal sesi konseling dapat membantu klien merasa diterima serta dihargai. Senyum pada akhir sesi konseling juga dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan klien dalam sesi konseling tersebut dan memberikan dorongan positif untuk sesi berikutnya yang akan mereka jalani. Kemudian senyum sebagai respon terhadap cerita klien. Hal ini memberikan senyuman yang sesuai ketika klien berbagi cerita atau pengalaman dapat menunjukkan rasa empati dan pemahaman dari konselor. Senyum dapat digunakan untuk mengapresiasi keberanian konseli dalam mengungkapkan masalah ataupun perasaannya. Namun perlu diperhatikan hindari tersenyum pada saat yang tidak tepat. Seperti misalnya ketika konseli sedang berbagi pengalaman yang menyakitkan ataupun berbagi pengalaman yang traumatis. Kemudian yang ketiga, senyum untuk menenangkan klien yang sedang berada dalam emosional. Senyum lembut dapat membantu menenangkan klien yang sedang merasa cemas, sedang merasa marah, ataupun sedang merasa sedih. Senyum konselor dapat menjadi isyarat nonverbal bahwa mereka hadir dan konselor siap untuk mendukung konseli dalam mengatasi emosi tersebut. Namun hal ini juga harus diperhatikan bahwa senyum yang tulus dan sesuai dengan situasi emosional yang sedang dirasakan klien. Kemudian yang selanjutnya, senyum untuk mengekspresikan empati serta dukungan kepada klien. Senyum dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa konselor sedang berempati dengan perasaan dan pengalaman yang sedang dihadapi konseli. Senyum juga dapat menjadi bentuk dukungan nonverbal bagi konseli, menunjukkan bahwa konselor ada di pihak mereka dan akan setia untuk membantu konseli dalam mengatasi masalahnya. Yang kemudian penggunaan senyum yang tepat dan tulus. Pastikan ketika kita tersenyum yang digunakan dalam sesi konseling itu adalah senyum yang tulus dan otentik. Hindari untuk tersenyum yang terkesan dipaksakan atau tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Senyum yang tulus dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang positif antara konselor dan juga konselinya dalam sesi konseling. Penggunaan senyum yang tepat dan tulus dalam sesi konseling dapat menjadi alat yang powerful untuk membangun hubungan terapeutik yang positif, menunjukkan empati serta dukungan dari konselor, serta membantu konseli merasa lebih nyaman serta diterima. Namun, perlu diperhatikan bagi konselor untuk peka terhadap konteks dan situasi emosional klien dalam menggunakan senyum. Hal ini agar tidak terkesan tidak sesuai atau tidak tulus. Selanjutnya kita akan membahas terkait empati. Nah, apa sih itu empati? Empati berasal dari kata Yunani yaitu pathos yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan dan kemudian diberi awalan dengan huruf M. Kemudian menurut Rogers, empati bukan saja sesuatu yang bersifat kognitif, tetapi empati ini juga meliputi emosional dan pengalaman. Kemudian selanjutnya Rogers juga mengatakan bahwa empati ini merupakan usaha mengalami dunia konseli sebagaimana ia mengalaminya. Dengan demikian seharusnya konselor dapat berusaha memahami pengalaman konseli menurut sudut pandang konseli itu sendiri.
Nah, empati ini merupakan satu dari 3 atribut penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor agar ia dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. Nah, atribut kedua adalah kewajaran atau keadaan sebenarnya. Sedangkan untuk atribut yang ketiga yaitu adalah penerimaan atau memerhatikan. Nah, perlu diperhatikan bahwa bersikap empati ini berbeda dengan sikap simpati, karena sikap simpati lebih memusatkan perhatian pada perasaan diri sendiri, sedangkan perasaan orang lain kurang diperhatikan. Namun empati ini lebih memusatkan perasaannya pada kondisi orang lain. Terdapat 2 tahapan empati. Tahap pertama adalah penghayatan perasaan masuk ke dalam, yang dimana konselor mengalami perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh konseli, misalnya keadaan marah, sakit hati. Dan kemudian tahap yang kedua itu lebih menekankan pada kesadaran kognitif, yang dimana melihat dunia konseli sebagaimana ia melihatnya. Selanjutnya diarahkan kepada pandangan yang lebih realistis. Nah, aspek-aspek penting yang terkandung pada makna empati yaitu adanya persamaan perasaan antara konselor dan juga konselinya. Selain perasaan, yaitu persamaan juga dalam pandangan, pemahaman yang mendalam, dan pengakuan terhadap orang lain, yang dimana tujuannya agar tercipta hubungan yang baik antara konselor dan juga konselinya. Dalam sebuah percakapan konseling, perwujudan rasa empati dari seorang konselor dengan menyampaikan kalimat, misalnya, saya ikut merasakan kesedihan yang kamu alami. Nah, kata-kata tersebut belum cukup, tetapi harus dengan konsisten, dengan nada dan serta ekspresi wajah. Jika mengungkapkan perasaan sedih, maka harus pula disertai dengan suara yang melembut dan juga dari segi ekspresi yang sedih. Empati yang diberikan belum mengena jika hanya mengungkapkan rasa kesedihan, tetapi kata-kata tetap berapi-api. Selain itu, cara untuk meningkatkan kepekaan berempati adalah konselor juga harus menjadi pendengar yang baik dan bisa juga dengan mengangguk-angguk. Hal tersebut bermakna bahwa konseli merasa dihargai dan diperhatikan serta diikuti pembicaraannya oleh konseli. Selanjutnya yaitu komponen-komponen empati. Hargrove merancang skala penilaian respon empati yang bertujuan untuk mengetahui respon-respon konselor untuk menunjukkan indikator perilaku empati ataupun belum. Ia mengusulkan ada 9 komponen empati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu intensitas untuk memahami kerangka perilaku klien. Apakah konselor mencoba untuk memahami dunia klien seperti yang ia tunjukkan? Misalnya contoh, kumpulan informasi mengenai pengalaman yang serta perasaan yang dihadapi oleh konseli. Kemudian yang kedua yaitu kesimpulan dan klarifikasi. Apakah konselor membuat kesimpulan atau klarifikasi tentang sesuatu hal kepada konseli? Misalnya apakah konseli menjawab belum apa yang ditanyakan oleh konselor? Contoh, apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Jika klien menjawab belum, apakah sudah sarapan? Jawab klien dengan belum. Apakah kamu sudah siap untuk ujian? Jawab klien juga belum. Apa makna jawaban dari klien tersebut? Nah, yang ketiga yaitu ketelitian dan logika untuk menegaskan kesimpulan ataupun klasifikasi. Misalnya, apakah konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk menjelaskan atau tidak? Nah, keempat yaitu di sini dan sekarang. Maksudnya di sini apakah konselor memfokuskan pengalaman konseli ini pada kejadian sekarang atau kejadian yang di sini. Yang selanjutnya itu pusat pembicaraan. Apakah konselor memfokuskan pada hal-hal yang penting bagi konseli ataupun tidak? Ataukah apakah pembicaraan konselor ini berhubungan dengan problem respon dari konseli? Nah, yang keenam yaitu pilihan kata-kata. Apakah konselor menggunakan kata-kata serta bahasa hiasan yang sesuai dengan keterbukaan klien ataupun tidak. Nah, yang ketujuh yaitu kualitas suara. Apakah ekspresi suara konselor sesuai dengan konseli ekspresikan? Selanjutnya yaitu cara mengeksplorasi. Apakah konselor berkomunikasi dan bekerja sama dengan proses eksplorasi
yang dihadapi oleh konseli. Nah, selanjutnya pengaruh fasilitas atau menghambat. Apakah konselor memfasilitasi respon-respon yang eksploratif dari konseli atau menghalangi ataupun membatasi pembicaraan dari konseli? Kesembilan komponen empati yang disebutkan tadi dapat dikelompokkan lagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama kata-kata, suara, ekspresi perasaan, dan juga fokus pembinaan. Ada lagi yang juga merupakan respon empati dari konselor, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah konselor mudah diamati oleh konseli dan respon tersebut adalah sangat jujur dan juga tulus. Adapun ciri-ciri atau karakteristik orang yang memiliki empati yang tinggi, yaitu yang pertama ikut merasakan atau sharing feeling. Kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu untuk merasakan suatu emosi maupun mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang kedua yaitu dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Artinya semakin kita mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil juga perasaan orang lain. Ini berarti mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Nah, yang ketiga ini peka terhadap bahasa isyarat, karena emosi lebih sering diungkapkan dengan bahasa isyarat. Hal ini berarti individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, dan bahasa tubuh lainnya. Yang keempat itu mengambil peran atau role taking. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya. Dan lebih lanjut lagi, individu akan bereaksi terhadap syarat-syarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Selanjutnya itu aspek empati. Aspek empati diidentifikasi dalam 6 aspek, yaitu yang pertama kemampuan menyesuaikan dan menempatkan diri. Seseorang yang memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan juga keadaan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai dalam berempati kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan menerima keadaan, posisi ataupun keputusan orang lain. Hasil dari apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan dapat mempengaruhi keputusan diri individu untuk bisa menerima ataupun menolak. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat serta apa yang mereka dengar. Nah, yang keempat ini yaitu aspek komunikasi. Komunikasi ini tercermin dan dari bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Kejelasan informasi dan ketetapan cara berkomunikasi dapat mempengaruhi diri untuk berempati. Nah, yang kelima yaitu perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki rasa kepedulian serta perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya atau di lingkungannya, yang kemudian ia akan merasakan dan berempati. Yang selanjutnya yaitu kemampuan memahami posisi dan juga memahami keadaan orang lain. Setelah melihat, mendengarkan, memperhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya untuk bersikap. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa senyuman dan empati merupakan dua elemen penting dalam interaksi sosial manusia. Senyuman bukan hanya sebuah ekspresi kebahagiaan, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan dalam senyuman tersebut seperti dukungan dan kesetiaan. Kemudian sementara empati ini memungkinkan kita untuk merasakan dan kita juga dapat memahami perasaan orang lain. Dengan memahami dan
memperhatikan senyuman dan empati ini, kita dapat memperkuat hubungan sosial kita. Kemudian juga kita dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita dan membangun budaya saling peduli dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemampuan ini dalam interaksi kita dalam keseharian. Di mana ini untuk menciptakan lingkungan yang hangat dan berempati bagi semua.